Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Suatanasana. Saya dari kelas KPI 2B. Pernah nggak sih kalian merasa pesan yang kalian sampaikan malah disalahpahami? Nah, itu tandanya kita butuh belajar tentang komunikasi efektif. Di video ini, kita bakal bahas cara menyampaikan pesan yang jelas, tepat, dan nggak bikin bingung. Mulai dari bentuk, teknik, proses, sampai prinsipnya. Yuk langsung saja. Yang pertama yaitu ada bentuk komunikasi. Komunikasi memiliki beberapa bentuk berdasarkan arah, media, sifat, dan interaksi. Yang pertama yaitu ada komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal yaitu disampaikan secara lisan atau tulisan, misalnya seperti presentasi atau email. Yang non-verbal menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, dan nada suara. Terus ada komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi interpersonal antara dua orang atau lebih dalam hubungan pribadi. Kalau yang kelompok yaitu komunikasi dalam kelompok kecil atau besar dengan tujuan tertentu. Terus komunikasi organisasi dan publik. Komunikasi organisasi yaitu dalam struktur formal seperti perusahaan atau lembaga. Kalau yang publik, komunikasi kepada khalayak luas, misalnya pidato atau media massa. Yang kedua yaitu teknik komunikasi efektif. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membuat komunikasi lebih efektif antara lain yaitu mendengarkan aktif, yaitu memberikan perhatian penuh seperti mengangguk, merespon, dan mengajukan pertanyaan. Terus yang kedua yaitu ada bahasa tubuh positif atau postur terbuka, kontak mata, dan ekspresi wajah yang sesuai meningkatkan kepercayaan. Terus ada umpan balik atau feedback, yaitu memberikan respon yang jelas terhadap pesan yang diterima baik secara verbal maupun non-verbal. Selanjutnya adalah klarifikasi, yaitu mengulang pesan dengan kata-kata sendiri atau memastikan pesan yang disampaikan apakah sudah benar atau belum. Terus yang ketiga yaitu ada proses komunikasi. Proses komunikasi terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama yaitu ada pengirim. Pengirim yaitu individu yang menyampaikan pesan. Yang kedua ada pesan, yaitu isi atau informasi yang disampaikan. Terus ada media atau saluran, yaitu alat atau cara penyampaian pesan, baik itu tulisan, lisan atau visual. Terus ada penerima yaitu individu yang menerima pesan, yaitu ada umpan balik atau feedback yaitu respon dari penerima kepada pengirim. Terus ada gangguan atau noise yaitu hambatan yang mengganggu proses komunikasi, misalnya suara bising, kesalahpahaman. Terus yang terakhir yaitu ada prinsip komunikasi efektif. Agar komunikasi berjalan dengan baik, berikut ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu harus jelas. Pesan yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Terus selanjutnya yaitu ada singkat, pesan tidak bertele-tele dan langsung ke inti. Terus ada konsisten, yaitu pesan tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya. Empati, yaitu memahami sudut pandang penerima pesan. Konteks, yaitu memperhatikan situasi dan lingkungan komunikasi. Jadi, komunikasi yang efektif itu tidak hanya ditentukan oleh apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Memahami bentuk komunikasi, menggunakan teknik yang tepat, yaitu mengikuti proses komunikasi dengan baik, serta menerapkan prinsip-prinsip komunikasi efektif akan membantu menciptakan interaksi yang produktif dan bermakna. Nah, setelah memahami dasar-dasar komunikasi yang efektif, saatnya kita mulai menerapkan dalam kehidupan nyata. Ingat, komunikasi yang baik bukan hanya soal bicara, tapi juga mendengar dan memahami. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.